Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Ustaz Abdul baru mau ngomong sudah tasbih. Mudah-mudahan menjadi pertanda yang baik bahwa kita semua mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Sepertinya sudah tidak sabar ingin sholat tasbih. Jadi saya juga tausiahnya tidak perlu lama-lama. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat yang sudah diberikan Allah taala kepada kita manusia. Ada nikmat yang bersifat umum diberikan Allah taala kepada semua manusia. Nikmat itu adalah nikmat yang berkenaan dengan kebutuhan pokok yang menunjang keberlangsungan hidup kita manusia, seperti makan, minum. Ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu. Yang beriman dikasih makan, yang tidak beriman pun dikasih makan. Udara, semua bebas menghirup udara. Sinar matahari, mau yang taat, mau yang durhaka, mau yang baik, mau yang jahat, semuanya gratis menghirup udara dan menikmati panasnya terik matahari. Tetapi ada nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada yang dikehendakinya saja. Itulah namanya nikmat iman dan Islam. Nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka patutlah kita semua bersyukur kepada Allah. Karena selain kita diberikan nikmat yang umum seperti halnya diberikan kepada mereka yang durhaka, kita masih diistimewakan oleh Allah dengan diberikan nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat ini, dan mereka adalah orang-orang yang kelak pasti akan merugi walaupun diberikan dunia dan seisinya. Tetapi andai ada orang yang hanya diberikan nikmat iman dan Islam dan tidak diberikan nikmat dunia yang berlebihan, tetapi dia adalah orang yang paling beruntung nanti ketika dalam kehidupan akhiratnya. Maka syukurilah nikmat ini, dan anggaplah bahwa nikmat ini jauh lebih mahal dari nikmat dunia dan seisinya. Karena hari ini banyak orang yang begitu tidak khawatir dengan nikmat ini, sementara mereka khawatir dengan nikmat dunia. Banyak orang yang tidak khawatir nikmat iman dan nikmat Islam terlepas dari dirinya, tapi banyak orang khawatir dunia terlepas dari genggamannya. Dia tidak melihat bahwa nikmat iman lebih mahal dari nikmat dunia. Maka alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua mudah-mudahan sesuai baik sangka kita kepada Allah, kita dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin.
Nah, di atas itu semua Bapak Ibu sekalian, ada satu nikmat lagi yang ini nilainya jauh lebih mahal dari dua nikmat sebelumnya. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal ketaatan. Inilah nikmat yang paling mahal di atas segala nikmat, bahwa kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga kita bisa menunaikan aneka ragam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat kayak begini, ini nikmat atau bukan? Kita bisa puasa selama Ramadan, itu nikmat atau bukan? Kita bisa mengaji Al-Quran, itu nikmat atau bukan? Kita bisa bersedekah, berbagi kepada sesama, itu nikmat atau bukan? Semua itu adalah hidangan-hidangan Allah yang diturunkan kepada kita. Dan itu tandanya iman kita, iman yang sehat. Orang kalau sehat, jangankan tahu dan tempe, jangankan tahu dan tempe, jangankan sate dan gulai, ya, tahu dan tempe pun rasanya nikmat. Tapi kalau orang yang sakit, dia dihidangkan makanan apapun, selezat apapun, senikmat apapun, maka dia tidak akan selera untuk mengkonsumsinya. Tandanya bahwa yang bersangkutan sedang tidak baik-baik saja. Maka tandanya ini iman kita sehat. Kita disuguhi oleh Allah salat, kita santap. Kita disuguhi oleh Allah Al-Quran, maktubatullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan Allah, kita santap. Gak tanggung-tanggung kita menyantapnya, sampai berkali-kali kita menghatamkannya. Betul? Halo, sudah hatam belum? Kok diem? Tandanya iman kita sehat. Kalau kita nggak doyan juga dengan hidangan ini, tandanya iman kita sedang sakit. Masa dikasih hidangan lezat begini kita nggak doyan? Sudah dikasih nikmat Islam oleh Allah, tapi gak doyan dengan hidangan-hidangan Allah. Salat ini hidangan Allah. Puasa itu hidangan Allah. Yang sesungguhnya ini semua sangat lezat. Bagi siapa? Bagi yang imannya sehat. Maka bersyukurlah kepada Allah. Banyak orang yang ingin melakukan hal yang sama, bisa hadir di masjid, duduk di masjid, i'tikaf di masjid, tapi mereka gak bisa. Entah karena keterikatan dengan pekerjaan atau kondisinya yang memang tidak memungkinkan. Tapi Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan taufik, sehingga dengan mudah bisa hadir ke sini menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat di atas nikmat yang harus kita syukuri. Nanti selepas Ramadan, jangan lagi nikmat ini ditinggalkan. Yang sudah alhamdulillah hadir ke masjid, maka jangan berhenti untuk ke masjid. Yang sudah merasakan lezatnya membaca Al-Quran, jangan lagi berhenti membaca Al-Quran. Kenapa? Karena semua itu adalah hidangan Allah yang diberikan sepanjang waktu untuk menjaga stamina iman kita. Kalau iman kita ini tidak diberikan konsumsi yang cukup, layaknya jasad kita. Kalau tidak diberikan makanan yang bergizi, maka cepat atau lambat fisik dan badan kita pasti akan jatuh sakit. Yakinlah, berapa banyak orang yang sudah jatuh sakit imannya karena dia tidak merasakan lezatnya hidangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah bersemangat dan istiqomahlah
Walaupun Ramadan nanti akan selesai, tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi kita lebaran? Tinggal 4 hari lagi, 3 hari lagi mungkin ya. Maka jangan berhenti beribadah walaupun Ramadan telah selesai. Karena sesungguhnya yang kita sembah bukan Ramadan, tapi yang kita sembah adalah Tuhannya Ramadan. Nanti pun bulan Syawal kita tetap beribadah, karena yang kita sembah bukan lagi Syawal, yang kita sembah adalah Tuhannya Syawal. Makanya dikatakan oleh orang Arab, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat wa mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai para penyembah Ramadan, ketahuilah, cepat atau lambat Ramadan akan berlalu meninggalkan kalian. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup selama-lamanya. Itulah yang kita sembah, itulah yang kita ibadahi sampai nanti akhir hayat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk hidangan Allah yang insya Allah akan kita santap malam ini adalah sholat tasbih. Masih mau makan? Masih mau makan? Masih gak? Masih semangat? Insya Allah. Saya tadi bacanya agak cepat sehingga gak sampai setengah jam kelar terawih. Ya. Setelah ini juga kita akan tunaikan insya Allah salat tasbih dengan surat yang pendek saja. Nah. Sebaik-baik supir adalah yang tahu kondisi penumpangnya. Jadi insya Allah suratnya pendek-pendek saja yang kita baca. Insya Allah paling tidak kita berharap ini tasbih di sini hanya setahu saya, karena saya yang selalu diberi amanah sama beliau untuk memimpinnya setahun sekali. Gak apa-apa. Nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan lakukanlah minimal 1 pekan sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Habis nerima gaji. Kalau tidak bisa ya sekarang ini 1 tahun 1 kali. Kalau tidak bisa seumur hidup sekali. Kalau nggak bisa juga disolati ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah walaupun setahun sekali kita konsisten menggunakannya insya Allah. Maka karena ini setahun sekali, tentu mungkin sebagian dari Bapak Ibu lupa bagaimana tata caranya. Saya ingin kembali mengingatkan bahwa sholat tasbih tata caranya sama seperti sholat sunnah biasa. Ya, hanya saja di dalam gerakan-gerakan yang nanti ada bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Banyak atau sedikit? Banyak, kenceng banget. Kurang kalau orang sehat, betul nggak? Kurang 300. Tapi karena Nabi SAW membatasinya 300 kali, kita nggak nambah. Ya, 300 kali ini pun dibagi dalam 4 rakaat. Berarti 1 rakaat ada berapa kali tasbih? 75 kali tasbih. 75 kali tasbih ini dibagi dalam 7 gerakan. Yang pertama, setelah imam membaca surat, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Apa tasbihnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yuk kita ucapkan sama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? 15. Kemudian ruku, langsung baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kemudian i'tidal, langsung setelah Rabbana walakal hamd, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Kemudian sujud, baca tasbih seperti itu 10 kali.
Kemudian duduk antara dua sujud langsung bertasbih 10 kali. Kemudian sujud yang kedua langsung bertasbih 10 kali. Kemudian berikutnya ini yang agak sedikit beda. Sebelum bangkit menuju rakaat kedua, kita duduk lagi sejenak untuk bertasbih lagi sebanyak 10 kali. Jadi totalnya dalam satu rakaat ada 75 kali tasbih. Adapun di rakaat keduanya, tasbih terakhirnya dibaca setelah mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid, lalu bertasbih sebanyak 10 kali, baru setelah itu kita mengucapkan salam. Lakukan seperti itu di 2 rakaat berikutnya, dan selesailah salat tasbih 4 rakaat 2 kali salam dengan total tasbih sebanyak 300 kali. Masih kurang? Masih kurang 4 rakaat? Besok lagi. Baik, kemudian setelah tasbih kita akan lanjutkan dengan apa? Sholat witir insyaallah. Nanti malam masih ada sholat lain? Masya Allah. Tandanya orang sehat semua, Masya Allah. Baik, saya kira ini tentang sedikit bagaimana penjelasan tata cara sholat tasbih. Kita akan langsung kerjakan sholat tasbih insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan menerima semua amal ibadah kita. Malam hari ini berapa macam sholat kita kerjakan? 1. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. 2. Sholat isya. 3. Sholat tarawih. 4. Sholat tasbih. Dan 5. Sholat witir. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi nanti malam, ya, masih ada qiyamul lail kita aja. Baik, ini beberapa penjelasannya, dan kita akan langsung mulai pelaksanaan ibadah salat tasbih. Tadi saya juga sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.